telah kita laksanakan bersama senantiasa menjadikan rindu kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus beliau memanggil terkhusus Pak Andri dan Bu Andri untuk segera hadir menjumpai peseharian beliau di Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Lora Anwar Musyadat. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya, nggih. Diulangi nggih, Bu, nggih. Saya doakan mudah-mudahan yang semangat menjawab salam hidupnya berkah. Dihindarkan dari tetangga yang hobinya marah-marah. Rizkinya lancar tanpa musibah. Anak-anak nurut, gak suka bantah. Tetap sabar meski saldo tinggal 100 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil, Nabi juga suka kepada yang ganjil. Makanya ketika kita zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kita wudhu disunahkan juga ganjil, basuh wajah 3 kali, basuh tangan 3 kali, usap kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali. Makanya supaya kita termasuk yang dicintai oleh Allah dan mengamalkan sunnah Nabi, kita ganjilkan salam kita menjadi 3 dengan harapan salamnya yang jawab lebih kompak dan semangat. Siap semuanya? Tapi sebelum salam yang ketiga, saya beri sebuah pantun. Berarti kalau ada pantun jawabannya apa, Bu? Oke, memang aslinya saya cakep, nggih. Beli ketupat di hari raya, disiram kuah makin meriah. Yang jawab salam dengan ceria, doa kami semoga berangkat ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus sahibul hajat, tuan rumah, yaitu Bapak Andre dan Ibu Andre, kita doakan bersama-sama
Mudah-mudahan Pak Andre dan Ibu Andre yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji tanggal 29 Mei, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, lancar perjalanan berangkat atau pulangnya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji secara sempurna dan hajinya menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan yang hadir di tempat ini menyempatkan waktunya, yang mengucapkan amin tadi, mudah-mudahan bisa segera nyusul berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang ibadah haji, maka ibadah haji itu adalah ibadah yang semata-mata panggilan Allah, bukan semata-mata karena ongkos. Makanya banyak orang yang dia itu kaya raya, uangnya banyak, hartanya melimpah, bisa pergi setiap hari ke luar negeri, tapi tidak bisa berangkat ke tanah suci. Kenapa? Karena memang tidak diundang, tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga orang punya jabatan tinggi, pangkatnya juga tinggi, bisa melakukan pertemuan di luar negeri, bahkan bisa keliling dunia, tapi karena tidak dipanggil oleh Allah, tetap tidak mampu untuk bisa berangkat ke tanah suci. Makanya haji itu adalah maunya Allah. Kalau Allah yang mau, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Buktinya apa? Buktinya Nabi Adam. Nabi Adam ini nabi yang pertama, bapak kita semuanya. Allah tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, Allah langsung menciptakan Nabi Adam. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam, gak perlu ada bapak, gak perlu ada ibu. Karena memang maunya Allah, langsung Nabi Adam itu hidup, langsung tercipta. Begitu juga Siti Maryam. Siti Maryam gak punya suami, tapi karena kehendak Allah, maunya Allah, maka langsung hamil hingga lahir siapa? Nabi Isa. Itu karena Allah, maunya Allah. Padahal Siti Maryam itu ya sempat dihujat habis-habisan sama tetangganya, sama yang ada di sekelilingnya, dianggap sebagai pelacur, dianggap sebagai pezina dan lain sebagainya. Tapi apa yang diucapkan oleh Allah? Hei Maryam, kamu diem, gak usah jawab. Makanya puasanya Siti Maryam itu adalah puasa tidak bicara. Kalau kemarin di bulan Ramadan ada ayat yang biasa kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kita berpuasa bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, Siti Maryam itu puasanya adalah tidak berbicara. Kalau Nabi Daud puasanya apa? Sehari puasa, sehari tidak. Ada lagi Nabi Adam, puasanya apa, Bu? Nabi Adam, ada yang tahu puasanya Nabi Adam? Puasanya 3 hari yang biasa kita lakukan, tanggal 13, 14, 15, disebut sebagai puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu artinya puasa hari-hari putih. Ayyam artinya hari-hari, Bid artinya putih. Kenapa kok disebut hari-hari putih? Ada 2 riwayat di sini. Yang pertama adalah karena pada tanggal 13, 14, 15 bulan purnama tampak putih cahayanya sehingga disebut hari-hari putih. Yang kedua, diriwayatkan, diceritakan Nabi Adam ketika diusir dari surga ternyata sempat terbakar, badannya Nabi Adam gosong hitam semuanya. Kemudian Allah memberikan petunjuk, hei Adam, kalau kamu ingin kembali ke bentuk semula, putih lagi, maka kamu berpuasa di 3 hari, 13, 14, 15. Dicoba oleh Nabi Adam. Nabi Adam puasa di tanggal 13, ternyata 1/3 dari badannya memutih kembali ke semula. Nabi Adam nyoba lagi puasa di tanggal 14, ternyata 2/3 dari badannya memutih lagi. Nabi Adam berpuasa di tanggal 15, full semuanya jadi putih kembali. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau pengen perawatan kulit dan nggak pakai skincare, bisa puasa Ayyamul Bid. Tapi jangan selang-seling ya, 13 terus 14-nya nggak puasa, 15-nya puasa, belang, Bu, hitam putih, hitam putih. Loh, ini benar serius ini. Jadi kenapa kok ini bisa terjadi? Siti Maryam gak punya suami, ternyata lahir Nabi Isa.
karena ini adalah maunya Allah. Dan ini yang sekarang dicontoh oleh perempuan-perempuan zaman now, nggak mau ngalah dengan Siti Maryam, pengen punya anak nggak pakai suami. Ini bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya doakan yang hadir di tempat ini mudah-mudahan hidupnya berkah semuanya, bisa pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, bisa sa'i dari Bukit Safa Marwah, lempar jumroh ula wusta Aqabah, mabit di Mina Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, ziarah ke makam Nabi di kota Madinah. Syukur-syukur pulang dari Mekah bisa beli tanah, bisa bangun rumah, bisa beli mobil mewah, rizkinya bertambah. Bapak-bapak bapak-bapak laki-laki istrinya juga bertambah soleha, bertambah soleha, nggih Bu nggih? Bukan bertambah istrinya, bertambah soleha. Nggak usah mikirin nambah-nambah lagi, nggih. Dijaga baik-baik yang di rumah, insya Allah nanti tuwek-tuwek dewe, mate-mate dewe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi, haji itu adalah maunya Allah. Kalau Allah yang mau, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Jadi akan ada selalu jalan menuju Baitullah. Makanya haji itu banyak macamnya. Ada haji lin nasab, ada haji lil kasab. Jadi haji lin nasab ini haji karena keturunan. Memang kakek-kakek neneknya itu sudah kaya raya, bapak ibunya sudah kaya raya, sehingga anak dan cucu-cucunya semuanya kaya raya, berangkat haji. Jadi haji lin nasab karena memang kaya dan memang keturunan kaya, jadi bisa berangkat semuanya. Yang kedua ada haji lil kasab. Dia sebenarnya sedang-sedang saja, nggak begitu kaya, nggak begitu miskin, tapi karena usahanya nabung, maka akhirnya dia bisa berangkat haji karena usahanya. Nah yang ketiga ini haji lin nasib, haji karena nasib. Makanya ada cerita tukang bakso naik haji. Ada lagi sebuah cerita, ini penting, nanti bisa diamalkan oleh ibu-ibu. Jadi diceritakan ada nenek-nenek, ini nenek-nenek ini rajin sekali hadir majelis ilmu. Suatu ketika nyabrang, ada mobil nabrak nenek-nenek, keserempet. Kebetulan mobilnya mewah, miliknya orang kaya. Tanggung jawab orang kaya ini dibawa ke rumah sakit sambil mohon maaf, Nek, Bu Haji, tolong jangan laporkan saya ke polisi, saya janji akan saya tanggung semuanya. Mohon maaf Bu Haji, mohon maaf, saya tadi agak lalai ketika nyetir. Kemudian nenek-nenek ini bilang, Pak, jangan panggil saya Bu Haji, saya belum haji. Loh, belum haji? Ya sudah, sebagai bentuk maaf saya, ibu akan saya berangkatkan haji. Loh, berangkat haji karena nasib. Makanya ibu-ibu nanti, kalau pengen berangkat haji, pulang, siapa tahu nanti dapat haji lin nasib, nyabrang, serempetkan diri ke mobil yang mewah, ya. Insya Allah, insya Allah ya wes, lihat sendiri. Itu karena nasib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya bagi yang belum berangkat haji, gak usah pesimis. Karena apa? Haji itu maunya Allah, bukan karena maunya kita. Punya uang banyak belum tentu bisa berangkat. Sebaliknya, orang yang nggak punya apa-apa, justru kalau Allah mau, tiba-tiba Allah beri rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, berangkat haji satu keluarga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Makanya jangan pesimis, jangan kecil hati. Walah Ustadz, buru-buru saya berangkat haji, wong 2 bulan ini belum bayar tunggaan sekolah. Ya jangan Bu, Dan bagi kita yang belum bisa berangkat haji, minimal lakukan amalan-amalan yang bisa bernilai haji dan umroh. Banyak. Contohnya sholat apa? Sholat apa? Yang pahalanya seperti haji dan umroh. Sholat Jumat? Bukan. Sholat
Man sholat subaha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, tentunya di masjid. Thumma qa'adah, kemudian dia duduk, yadhkurullah, zikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit setinggi tombak. Summa shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, tamah, maka seperti pahala haji dan umroh. Sholatnya namanya sholat isyraq atau sholat duha, dengan syarat subuhnya berjamaah, zikir, kemudian ketika terbit matahari sholat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umroh. Kalau kita belum bisa berangkat haji dan umroh karena mungkin dana kurang atau antrian masih 40 tahun, minimal lakukan amal ibadah yang pahalanya haji dan umroh. Ibaratnya apa? Kita belum bisa makan soto, minimal makan mie goreng rasa soto. Belum bisa makan gado-gado, minimal kita makan mie goreng rasa gado-gado. Belum bisa makan bakso, minimal kita beli mie goreng rasa bakso. Jadi minimal ada hawa-hawanya, ada rasa-rasanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu pengen berangkat haji? Sudah daftar belum? Oh yo gak iso, Bu. Kalau cuma doa amin 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 tapi nggak daftar ya belum, nggak iso. Daftar, doa. Oh, itu baru bisa. Oke. Okay? Ya. Kita doakan juga Pak Andre, Bu Andre, mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan pesan nasihat untuk Pak Andre dan Bu Andre, yang pertama, jaga niatnya, luruskan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jangan sampai terbesit di dalam hatinya dia berangkat ibadah haji hanya ingin dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Jangan sia-sia, karena masalah haji itu adalah titel langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat semata-mata karena Allah, karena kalau misalkan kita tidak lurus niatnya, kita berangkat haji cuma ingin dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, kok ternyata nyampe di tanah air gak dipanggil Pak Haji Bu Haji, kecewa beneran. Tapi kalau misalkan kita lurus niatnya, ikhlas karena Allah, mau dipanggil haji gak pengaruh, gak dipanggil Pak Haji gak pengaruh. Jadi kalau misalkan tidak ikhlas, kecewa yang akan didapatkan. Makanya ada sebuah cerita yang pernah saya ceritakan. Ada orang namanya Ali dan Umar. Ali ini orangnya ikhlas banget, gak punya harapan apa-apa. Pokoknya kalau melakukan sesuatu, si Ali ini ikhlas. Hingga suatu hari lewat sebuah pasar, kok lihat singkong. Wah, ada singkong. Teringat kiainya, teringat gurunya. Weh, saya belikan singkong buat kiai saya. Dibelilah singkong, kemudian singkong itu dibawa ke rumah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu Ali, ada apa Ali? Ini Pak Kiai, tadi kebetulan saya lewat di pasar, ngelihat singkong, saya teringat Pak Kiai, saya belikan buat Kiai. Ini Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai diambil singkongnya, Pak Kiai manggil istrinya, Umi kesini, ini ada singkong dari Ali, coba dilihat di dapur, ada apa? Oh, ada kambing. Oh ya, daripada nggak keurus kambingnya, kasihkan kambing itu ke Ali. Maka Ali ngasih singkong, dapat apa, Bu? Kambing. Dibawa kambingnya di tengah perjalanan, ternyata ketemu Umar. Umar ini jiwa bisnisnya tinggi, jiwa dagangnya tinggi, pengennya untung terus. Ngelihat Ali bawa kambing, akhirnya si Umar ini kemudian nanya, "Hei Ali, dari mana?" "Dari rumah Kiai." "Kambing dari mana?" "Dikasih Pak Kiai." "Loh, kok iso?" "Saya tadi beli singkong di pasar, tak kasih Kiai, kok tiba-tiba dibawakan kambing." Muncul jiwa dagangnya muncul. Wah, kalau Ali ngasih singkong kemudian dapat kambing, gimana kalau saya misalkan ngasih duren gitu. Akhirnya maka berangkat si Ali itu beli duren. Kemudian setelah beli duren, datang ke Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Kiai ini duren montong. Akhirnya apa? Diterima oleh Pak Kiai. Pak Kiainya kemudian nanya ke istrinya kayak tadi, Umi kesini, ada apa? Ini ada duren dari Umar, coba dilihat di dapur, mungkin ada sesuatu yang dibawakan ke Umar. Ternyata uminya bilang, aduh Abi, ini sudah nggak ada apa-apa. Tadi kambing ada tapi sudah dibawa Ali. Loh, yang ada apa? Cuma tinggal singkong. Nah kan ya, akhirnya apa? Singkongnya dikasih kepada Umar. Kecewa apa enggak Umar? Kecewa. Ali ngasih singkong dapat kambing, Umar ngasih duren dapat singkong. Nah itu kalau misalkan orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi haji itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Haji itu di samping butuh tenaga, pikiran, juga butuh harta, uang yang banyak itu juga dibutuhkan. Makanya Pak Andre sama Bu Andre ketika daftar haji pakai uang atau tidak Bu? Pakai. Ketika ikut manasik juga pakai uang. Ketika ngundang ini Bapak Ibu semuanya pakai uang atau tidak? Pakai. Loh, ngundang ustadz pakai uang atau tidak? Kok keras banget sih? Lah kurang ajar. Tadi nggak jawab. Nih pas ustadz langsung pakai. Lo nggak boleh kalau ustadz ngaji kok ngarep uang atau amplop, hukumnya haram, dosa besar. Tapi kalau ada jamaah ngundang ustadz gak ngasih amplop atau uang, itu jauh lebih besar dosanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, iki wis sibuk makan, jadinya saya nggak fokus lagi nih ngene. Waduh, iki wis jadi pengen selesai aja gitu. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi luruskan niat, okay? Luruskan niat. Karena apa? Karena haji itu adalah panggilan Allah. Jadi panggilan itu ada 3. Yang pertama panggilan tanah suci, orang berangkat haji dan umroh. Ada lagi panggilan tanah air, cinta tanah air. Ada lagi panggilan kubur orang mati. Nah kita nggak ngerti nih siapa yang mati duluan. Yang hadir di sini kita nggak ngerti. Yang mati duluan siapa kita nggak tahu. Bisa saja Bapak Ibu mati duluan, kemudian ustadznya belakangan. Atau sebaliknya, ustadznya belakangan, Bapak Ibu duluan. Makanya siapkan bekal, okay? Mudah-mudahan semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Mati itu nggak ngeliat apakah dia kaya atau miskin. Makanya pernah saya nyanyikan sebuah lagu, okay? Coba semuanya jangan fokus makan, nyanyi bareng aja. Iki ustadznya suruh teriak-teriak, bapak ibunya makan, iki enggak. Wes iki kurang ajar kabeh namanya iki. Monggo sambil makan tak temeni nyanyi. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadznya bener-bener kurang ajar orang bener. Ustadznya ceramah, ibu-ibu bapak-bapaknya makan, ini parah ini. Enggak bener, kita ngaji tuh gak boleh kalau nggak pakai seni, okay? Minimal ada seninya, seni solawat ya, kayak tadi, masya Allah, mahalul qiyamnya luar biasa. Makanya saya kalau dakwah itu lewatnya solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yasin.
Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Ku doakan berangkat haji. Salatullah salatoha Rasulillah Tullah salamullah ala Yasin. Hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat selamat dunia akhirat. Salatullah Rasulillah salatullah. Diangkat tangannya, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini. NKRI. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah. Janda ada di sini? Ada, banyak Pak. Oh, sampai ngerti hai kalau anak janda. Selamat malam hai para janda, jangan cemberut nanti cepat tua. Kalau nggak sempat dilamar duda, Pak Andre siap cari yang kedua. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Insyaallah kalau Pak Andre ini orangnya setia, okay? Amin ya rabbal alamin. Pak Andre ini senior saya, jurusan matematika. Pak Andre lulus, saya baru masuk. Oh enggak, setelah sekian tahun, 1 abad kemudian saya baru masuk. Jadi lumayan tua. Mana Pak Andre? Saya kan masih 18 tahun, jadinya ya jauh lah. Jadi butuh seni, dakwah itu butuh seni. Bisa versi sholawat, loh kayak ngaji, loh itu butuh seni tilawah. Azan gak enak kalau misalkan azan itu gak pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak tertarik orang. Makanya ada nada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting jangan sampai salah nada. Azan pakai nada dangdut, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jangan kayak gitu, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aduh ya gak enak. Jadi cocokkan, sesuaikan. Meskipun harus pakai seni, harus disesuaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat, okay? Sebelum nanti dipimpin oleh Abah Fatoni, ayo kita baca talbiyah bersama. Mudah-mudahan dengan berkah talbiyah yang kita baca, mudah-mudahan kita bisa segera berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang keras, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak
wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa patutnya? Al-Fatihah.